Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arzaki Al-Maula dengan NBI 1462500018. Nah, di sini saya akan mempresentasikan program yang sudah ditugaskan oleh dosen pembimbing. Nah, di sini tugasnya yaitu untuk NBI Gasal ujian praktikum buatlah program sistem manajemen wisata, dan setelah itu ada juga yang untuk NBI Genap ujian praktikum buatlah program sistem manajemen pemain sepak bola. Nah, karena NBI saya diakhiri angka 8, maka saya mendapat bagian di NBI Genap. Nah, di sini ditugaskan untuk membuat sistem manajemen pemain sepak bola. Buat sebuah truk alamat yang berisi. Nah, kita disuruh membuat truk alamat. Nah, yang di dalamnya itu ada kota dan negara. Setelah itu ada kelas pemain. Nah, di dalamnya itu ada atribut ID pemain, nama pemain, alamat asal, dan gaji. Setelah itu kelas turunan, di dalamnya ada penyerang. Nah, penyerang ini memiliki atribut tambahan, yaitu jumlah gol. Setelah itu ada penjaga gawang, memiliki atribut tambahan, jumlah clean sheet. Membuat fungsi, tampilkan data pemain. Pada kelas induk dan lakukan override pada kedua kelas turunan, sehingga informasi yang ditampilkan sesuai dengan posisi pemainnya. Nah, setelah itu ini outputnya atau contoh dari output yang akan kita kerjakan. Di atas ada sistem manajemen pemain sepak bola. Yang pertama ada tambah pemain, kedua ada tampilkan semua pemain, ketiga ubah data pemain berdasarkan ID, yang keempat hapus data pemain berdasarkan ID, 5 cari pemain, 6 keluar. Ketentuan tambahan pemain ini untuk nomor 1. Nah, di dalam nomor 1 ini pilih jenis pemain. Nah, di dalam nomor 1 ini nanti akan kan di sini udah ada pilihan. Nah, ketika kita masuk di nomor 1 atau memilih menu nomor 1, di dalamnya juga akan ada pilihan, yaitu penyerang dan penjaga gawang. Terus setelah itu penyerang, di dalamnya ada ID pemain, nama pemain, kota, negara, gaji. Dengan tambahan untuk penyerang, tambahkan jumlah gol. Jika memilih penjaga gawang, tambahkan jumlah clean sheet ya. Tampilkan semua pemain. Nah, untuk nomor 2 ini tampilkan semua pemain. Dia akan menampilkan seluruh data yang tersimpan pada vektor. Contoh penyerang, ID pemain seperti ini. Di pemain, nama pemain, kota, negara, gaji, jumlah gol. Penjaga gawang sama, cuman diubah di jumlah clean sheet. Yang ketiga, ubah data, mengubah data pemain berdasarkan ID, hapus data, cari pemain. Jika ditemukan, mengubah data lewat ID, menghapus data pemain berdasarkan ID. Pencarian data dilakukan berdasarkan ID, nama pemain, negara, gaji maksimal. Jika data ditemukan, tampilkan datanya. Jika tidak ditemukan, maka tampilkan data tidak ditemukan. Program wajib menggunakan struct, vector, inheritance, polymorphin, override, percabangan, perulangan. Jika kalian menggunakan full Java, maka
Nah, ini adalah tugas yang telah diberikan oleh Dosbim untuk NBI Genap, Sistem Manajemen Pemain Sepak Bola. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian DFC atau codingan yang sudah kita buat seperti ini. Di bagian paling atas ada include IOS stream, include vector, include string, include IOManip, include algorithm, sama yang terakhir limit. Nah, bagian ini berfungsi untuk mengimpor pustaka library standarnya C++ agar fungsi-fungsi bawaan dapat bekerja. Nah, yang paling atas ini atau include IOStream berfungsi untuk proses input atau output standar seperti objek coun untuk mencetak layar dan cin untuk membaca input. Nah, yang kedua ada include vector digunakan untuk mengaktifkan struktur data seperti array dinamis yang bisa bertambah atau berkurang ukurannya secara otomatis sesuai jumlah data pemain. Yang ketiga include string memungkinkan pengguna tipe data string guna memanipulasi teks atau kumpulan karakter seperti nama, ID, dan kota. Setelah itu yang keempat ini digunakan memanipulasi format output ke layar untuk mengatur format angka desimal. Setelah itu yang keempat ini yang kelima. Nah, yang kelima ini menyediakan fungsi-fungsi algoritma siap pakai. Salah satunya yaitu std transform yang digunakan untuk memanipulasi string, mengubah huruf besar ke huruf kecil. Nah, yang terakhir ini menyediakan informasi mengenai batas maksimal tipe data yang digunakan bersamaan. Cin, ignore. Perulangan. Nah, yang ini juga ada using name page std. Berfungsi agar kita tidak perlu lagi menulis prefix standar std di depan fungsi atau objek bawaan C++. Nah, di sini ada struct alamat yang tadi ditugaskan struct alamat. Di dalam struct alamat ini ada kota dan negara menggunakan string karena string ini digunakan untuk nama atau huruf, maka harus menggunakan string karena kota ini akan ditulis menggunakan huruf, negara juga akan digunakan dengan huruf. Tuh. Nah, struct alamat ini bertindak sebagai tipe data komposit baru yang mengelompokkan informasi lokasi asal pemain sepak bola ke dalam dua atribut tipe teks seperti ini, kota dan negara. Nah, setelah itu ada kelas pemain. Kelas pemain ini adalah sebuah kelas utama bertindak sebagai abstrak class atau yang biasa disebut kelas abstrak. Kelas ini menjadi umum untuk tidak bisa diinstalisasi menjadi objek secara langsung, melainkan harus diturunkan terlebih dahulu ke kelas anak. Nah, atribut protect ini atribut yang hak akses, berarti variabel-variabel ini hanya dapat diakses secara langsung oleh kelas pemain
itu sendiri dan kelas-kelas turunan yang mewarisinya. Nah, di dalamnya ada string ID pemain, string nama pemain, alamat asal, double gaji. Nah, string ini kan digunakan untuk menyimpan, yang pertama ini string ID pemain untuk menyimpan ID unik untuk setiap pemain. Yang kedua, string nama pemain. Ini digunakan untuk menyimpan nama lengkap pemain. Untuk menyimpan nama pemain. Setelah itu ada alamat asal, menyimpan data, digunakan untuk menyimpan data asal pemain yang bertipe objek. Nah, kenapa memakai alamat? Karena alamat ini udah memiliki struknya sendiri. Setelah itu di dalamnya juga ada kota. Jadi asli bisa aslinya alamat ini juga sama aja dengan ini, string nama, string kota, string negara. Setelah itu ada double gaji. Double ini digunakan agar di belakang angka itu ada dua huruf, seperti apa ya? Di belakang koma itu akan tetap terhitung dengan menggunakan variabel double ini. Setelah itu ada pemain costring dan ID costring. Nah, fungsi ini adalah konstruktor, fungsi spesial yang otomatis dieksekusi saat objek baru dibuat. Tujuannya untuk menginisialisasi atau memberikan nilai awal pada atribut, untuk atribut ID pemain, nama pemain, asal, dan gaji. Seperti itu. Alamat, gaji, ID, nama pemain, asal, gaji. Nah, setelah itu ada virtual pemain. Nah, fungsi ini destruktur virtual, fungsi yang otomatis berjalan ketika sebuah objek dihancurkan dari memori. Sifat virtual di sini sangat krusial dalam konsep pewarisan. Ini memastikan bahwa saat objek kelas anak dihapus lewat pointer kelas induk, destruktur kelas anak juga ikut dieksekusi, sehingga mencegah terjadinya kebocoran memori atau memory leak. Karena itu menggunakan virtual. Nah, fungsi ini ditandai dengan cons. Setiap fungsi ditandai dengan cons. Diakhiri deklarasi karena fungsinya murni hanya untuk membaca data tanpa mengubah nilai variabel di dalam kelas. Nah, yang pertama ini ada string get pemain cons. Nah, ini digunakan untuk mengembalikan atau return nilai string dari ID pemain. Return dari ID pemain. Setelah itu yang kedua, string get nama pemain. Ini untuk mengembalikan nilai string dari nama pemain. Mengembalikan nilai string dari nama pemain. Nah, yang ketiga ada alamat get asal cons. Ini digunakan untuk return, untuk mengembalikan objek alamat yang ada di atas tadi, alamat kota dan negara, yang berisi data mengembalikan alamat asal yang dari sini tadi, yaitu string kota dan string negara. Nah, yang terakhir ada double get gaji, yaitu mengembalikan nilai nominal dari gaji pemain. Nah, setelah itu ada void set nama pemain, constring, dan nama.
ini menggantikan nama pemain lama dengan data teks baru yang dikirim melalui parameter nama. Nama pemain dikirim ke parameter nama. Setelah itu ada void set asal. Void set asal cons alamat dan alamat. Mengganti data alamat lama dengan objek alamat yang baru. Jadi alamat nantinya akan bisa diganti dengan alamat yang baru atau memperbarui alamat yang sudah lama. Setelah itu ada void set gaji double G. Nah, ini mengganti nominal gaji yang lama dengan nilai angka desimal yang baru. Sama fungsinya ini, fungsi dari ketiga ini itu sama, yaitu mengganti yang lama dengan yang baru. Seperti yang pertama tadi, mengganti nama pemain yang lama dengan nama pemain yang baru. Nama baru lah, teks baru. Nah, setelah itu yang kedua kan dari ini mengubah untuk alamat lama diperbarui ke alamat yang baru. Nah, yang ketiga ada gaji. Jadi ketika nominal gajinya itu sudah naik atau sudah berbeda dari sebelumnya, maka ini itu digunakan untuk mengubah gaji yang lama menjadi nilai angka desimal yang baru, nilai gaji yang baru, seperti itu. Nah, setelah itu ada virtual void tampilkan data pemain. Nah, fungsi ini digunakan untuk mencetak informasi umum pemain. Fungsi ini digunakan untuk mencetak umum pemain. Ini itu untuk penanda. Nah, di sini kan ada count ID pemain, count nama pemain, count kota, count negara, count gaji. Ya, count di sini itu digunakan untuk menampilkan ke outputnya. Nah, jadi ketika outputnya nanti ditampilkan, maka akan muncul ID pemain, nama pemain, kota, negara maupun gaji. Nah, seperti itu. Nah, ini ID ini juga akan ditampilkan juga. Tapi ini itu otomatis. Jadi setiap kita semisal ID pemain, kita akan mengetik ID pemain. Setelah itu kita akan menulis juga nama pemain, kota, negara maupun gaji. Nah, jadi itu akan tersimpan di sini. Nah, yang di bagian gaji ini ada fixed. Nah, baru masuk ke gaji. Nah, ini itu berfungsi memformat angka pada variabel gaji agar dicetak bulat tanpa menampilkan angka 0 di belakang koma desimal. Contoh, semisal 5.000. Nah, biasanya itu kalau kita menulis 5.000 akan ada tulisan koma 00. Nah, ini digunakan untuk menghilangkan 00 yang ada di belakang koma tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kita menggunakan ini untuk menghilangkan 20 di belakang koma. Nah, seperti itu. Setelah itu kedua fungsi ini diakhiri dengan kode 00. Nah, ini menjadikan pure virtual function. Hal ini yang menyebabkan kelas pemain menjadi kelas abstrak. Setiap kelas anak yang mewarisi kelas ini diwajibkan untuk mengimplementasikan isi dari kedua fungsi ini. Nah, yang di atas ini adalah virtual string get jenis pemain. Fungsi wajib pada kelas anak untuk menghasilkan teks identitas klarifikasi pemain.
Dan yang kedua, fungsi wajib pada kelas anak untuk melakukan input data spesifik yang hanya dimiliki oleh tipe posisi pemain tertentu. Nah, jadi fungsi-fungsi ini itu yang dapat mengubah pemain menjadi kelas abstrak. Nah, jadi menggunakan kedua fungsi ini. Nah, setelah itu ada kelas turunan yang dimana kita ditugaskan untuk membuat kelas turunan yang dimana tadi di soalnya itu ada penyerang dan penjaga gawang. Nah, sekarang kita mencapai ke kelas penyerang. Nah, di sini ada kelas penyerang publik pemain. Ini digunakan untuk deklarasi pewarisan dengan hak akses publik. Jadi ini akan menggunakan publik pemain. Nah, setelah itu ada privat int jumlah gol, yang dimana kita ditugaskan di dalam pemain itu kita akan menambahkan jumlah gol. Nah, kita menggunakan int karena menggunakan isinya itu pasti menggunakan angka. Jadi kita menggunakan int. Ini digunakan untuk menyimpan jumlah gol yang sudah dilakukan oleh penyerang yang untuk mendata penyerang tersebut karena akan ditambahkan jumlah gol. Setelah itu di bawah ada penyerang konstruktor kelas penyerang. Fungsi ini melemparkan data umum yaitu ID, string, nama maupun alamat, gaji dan ketambahan dari int goal tadi. Nah, di sini itu akan dikeluarkan seperti itu yang ada ID, nama, alamat, gaji dan jumlah gol. Nah, int get jumlah gol counts ini digunakan untuk mengambil nilai jumlah gol. Fungsinya getter untuk mengambil nilai jumlah gol. Nah, setelah itu ada void set jumlah gol int goal, fungsi setter untuk mengubah nilai jumlah gol. Ini untuk mengubah nilai gol. Jadi semisal gol sebelumnya itu 12. Nah, ini digunakan untuk mengubah. Jadi yang kan setiap gol kan pasti akan berubah. Sekarang semisal ngegol 1 dan setelah itu tambah lagi dengan 5, maka di sini itu untuk mengubah gol yang udah dicetak dari sebelumnya dengan gol yang baru, jumlah gol yang baru seperti itu. Nah, setelah itu ada tampilkan data pemain. Nah, dengan menggunakan override count. Nah, fungsi count ini adalah untuk menampilkan ke bagian output. Nanti berarti ketika semisal kita itu kan diperintahkan untuk sama dengan yang sudah ditugaskan tadi, yaitu ketika kita memilih satu itu akan ada penyerang maupun yang satunya yaitu penjaga gawang. Nah, itu kan ada dua bagian, jadi ini kita di bagian penyerang terlebih dahulu. Nah, ini akan muncul seperti ini, sama dengan 3 penyerang, setelah itu sama dengan lagi. /n ini digunakan untuk enter biar memisahkan dari bagian ini dengan bagian lagi. Itu akan dipisahkan dengan menggunakan enter atau yang di sini digunakan dengan /n. Nah, fungsi ini tadi menimpa override fungsi cetak dari kelas induk. Fungsi ini mencetak text header, memanggil fungsi cetak milik induknya melalui perintah. Melalui perintah ini,
pemain sama dengan tampilkan data pemain. Agar data umum ID nama dan lain-lain yang tadi, yang ini ID nama, alamat maupun gaji muncul, lalu menambahkan baris output spesifik yaitu nilai dari jumlah goal. Nah, itu. Setelah itu ada string get pemain, bunch of red, return penyerang. Ini digunakan mengimplementasikan fungsi wajib dari kelas abstrak dengan mengembalikan teks kata kunci penyerang. Untuk mengembalikan kata kunci penyerang, nah, setelah itu ada void input tambahan. Nah, ini fungsi untuk mengisi logika fungsi input wajib dari kelas abstrak. Di sini program meminta menggunakan memasukkan angka jumlah goal, yaitu cin lebih cin terus ini terus yaitu jumlah goal. Nah, diikuti perintah. Setelah itu ada cin ignore guna membersihkan sisa ketukan tombol enter agar proses input teks berikutnya di program tidak terlewatkan. Setelah itu ada nah, ini untuk penyerang sudah selesai. Setelah itu ada di kelas penjaga gawang. Ini kelas penjaga gawang ini deklarasi pewarisan dari kelas induk, hampir sama dengan punyanya penyerang tadi. Cuman di sini int-nya menggunakan jumlah clean sheet, yaitu penjaga gawang string id, nama, alamat, gaji, clean sheet. Nah, bedanya dengan yang penyerang tadi yaitu di bagian ini. Di sini menggunakan clean sheet. Nah, sedangkan di bagian penyerang tadi menggunakan goal. Nah, seperti itu. Nah, ini sama dengan penyerang. Ini juga sama sampai bawah. Void tambahan cleaner. Nih, sampai sini. Nah, itu sama dengan miliknya penyerang tadi. Setelah itu lanjut ke void cetak garis. Void cetak garis karakter. Nah, fungsi menggambar garis membatas dekoratif di terminal memanfaatkan perulangan string di bawaan C++ string. Nah, setelah itu count string panjang karakter. Fungsi ini dibekali default parameter. Jika dipanggil tanpa argumen seperti cetak garis, maka otomatis mencetak tanpa minus sebanyak 50 karakter. Nah, setelah itu ada void cetak header. Fungsi membuat tampilan judul menu utama yang rapi dengan cara membungkus teks judul diapit oleh garis pembatas dekoratif menggunakan karakter sama dengan ini sama dengan. Nah, setelah itu ada void bersihkan buffer. Nah, di sini ada cin Hogner membungkus perintah menjadi fungsi mandiri yang berfungsi membersihkan seluruh karakter sampah atau sisa penekanan tombol enter yang tertinggal di memori aliran input cin. Nah, jadi untuk pembersihan ini menggunakan cin ignore ini. Setelah itu ada string input string. Nah, fungsinya yaitu menangani input teks string terproteksi dengan jaminan teks tidak boleh kosong.
Nah, nah di sini menggunakan do will. Program menampilkan teks perintah dari parameter label, misal nama pemain, lalu membaca satu baris penuh teks dengan perintah get chin nilai. Jika pengguna langsung menekan enter, maka mengetik apapun fungsi nilai empati mendeteksinya, memunculkan perintah error dan memaksa pengguna mengulangi input. Nah ini, jika ada label yang tidak terisi, maka akan muncul input tidak boleh kosong, coba lagi. Itu. Setelah itu ada double input double count string label. Nah, fungsi menangani input bilangan desimal. Karena itu menggunakan double, terproteksi dengan jaminan input harus berupa angka dan tidak boleh menilai negatif. Tidak detail with kondisi variabel if chin memastikan proses pembacaan tipe angka berhasil dan nilainya positif. Jika user mengetik karakter non angka seperti huruf, program masuk ke blok error, memanggil chin clear untuk memulihkan status error pada aliran chin, membuang karakter salah, membersihkan. Nah, jika salah maka tugas yang tukang membersihkan yaitu bersihkan buffer ini. Seperti itu. Nah, ini dipanggil di bagian ini. Jika input tidak valid, seperti itu. Nah, setelah itu ada input in ini. Nah, fungsi ini memiliki sistem kerja, struktur loop dan mekanisme pemulihan error yang persis sama dengan fungsi input double. Namun validasi khusus untuk variabel bilangan bulat yaitu int. Setelah itu ini int cari indeks b. Ini fungsi melakukan pencarian sekuensial untuk menemukan letak indeks data seseorang pemain di dalam array dinamis vektor berdasarkan ID uniknya. Nah, setelah itu ada tambahan pemain, void tambahan pemain vektor. Nah, ini menerima argumen berupa referensi dari vektor utama agar penambahan data baru di dalam fungsi ini bersifat permanen pada database utama program. Nah, di sini cetak header tambahkan pemain. Nah, jadi setiap kita menambahkan pemain akan muncul ini, pilih jenis pemain, penyerang. Nah, ini untuk soal nomor 1. Soal nomor 1. Yang pertama kan kita ditugaskan untuk tambahkan pemain. Nah, itu ketika kita menambahkan pemain, itu akan ditanya dengan pilih jenis pemain, pemain penyerang maupun penjaga gawang. Nah, seperti itu. Maka akan ditampilkan seperti ini. Nah, ketika sudah ditampilkan seperti ini, itu akan bersamaan dengan pilihan 1 atau 2. Maksudnya 1 atau 2 itu 1 ini atau 2. Nah, seperti itu. Jika kita memilih 1, maka kita akan masuk ke bagian penyerang yang tadi. Dan jika kita memilih 2, maka kita akan masuk ke penjaga gawang atau outputnya perlu sheet tadi. Yang pertama, penyerang ini akan outputnya akan bertambah dengan jumlah gol. Nah, pilihan 1, 2. Nah, jika yang dimasukkan itu tidak 1 maupun 2, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Nah, setelah itu dibersihkan lagi oleh buffer ini tadi yang output yang udah ada di atas. Setelah itu string ID input ID pemain. Nah, ini akan disuruh memasukkan ID pemain. If apabila di -1 akan menampilkan tanda seru digunakan tanpa pemain dibatalkan, tambah pemain dibatalkan. Nah, ini akan muncul ketika
kita tidak jadi memasukkan input pemain baru, input pemain. Nah, setelah itu ini kita menginputkan nama pemain, kota, negara maupun gaji. Nah, setelah itu apabila pilih satu, maka inputnya yaitu tambahan dengan jumlah goal. Daftar push back new penyerang. Nah, ini juga akan ada ID, nama, alamat, gaji, dan goal. Nah, karena kita memilih satu yaitu di bagian penyerang, maka kita akan ketambahan di output goal. Jika tidak, maksudnya jika tidak yaitu jika tidak satu, maka kita akan disuruh memasukkan jumlah clean sheet, atau kita sama saja itu memilih nomor 2, yaitu di bagian penjaga gawang. Nah, itu akan kita disuruh memasukkan clean sheet. Daftar, ini ada penjaga gawang. Nah, ini ada ID, nama, alamat, gaji, CS. Nah, CS ini termasuk clean sheet yang udah disingkat menjadi CS tadi, yang dari pengaturan di bagian atas. Nah, ketika udah memasukkan ke semuanya dengan benar, maka akan ada tulisan pemain berhasil ditambahkan, seperti itu. Nah, setelah itu ada void tampilkan pemain, vektor, cetak header. Nah, ini untuk nomor kedua. Nah, nomor kedua ini tampilkan semua pemain. Nah, kita akan ditampilkan semua pemain ketika kita memilih nomor 2. Nah, jika kita belum menginputkan pemain, maka akan muncul tulisan belum ada data pemain. Kita garis retur. Nah, setelah itu ada ubah data pemain. Nah, fungsi ini memfasilitasi pengguna untuk menyunting atau memperbarui informasi pemain yang sudah ada di dalam sistem secara interaktif. Nah, ini digunakan untuk ubah data pemain yang dimana tadinya seperti goal maupun clean sheet, nama, alamat itu akan diubah di sini data pemain. Jika belum ada data pemain, maka akan muncul seperti ini. Ini sama dengan yang atasnya tadi. Setelah itu, masukkan ID pemain yang ingin diubah. Nah, kita memasukkan ID dari pemain yang ingin diubah datanya. Jadi kita memasukkan ID-nya terlebih dahulu. Itu. Nah, jika ID-nya salah, maka akan muncul data tidak ditemukan karena penulisan yang salah. Jadi akan muncul data tidak ditemukan. Setelah itu tampilkan data saat ini, bukan pemain, cetak, masukkan data baru, tekan enter untuk melewati. Nah, nanti kita akan ditampilkan seperti ini. Setelah itu kita akan memasukkan nama pemain baru sekarang. Nah, setelah itu sama saja dengan kota baru atau alamat baru, negara baru, akan ditampilkan seperti itu, gaji baru. Nah, ini akan diubah di sini. Nah, ketika sudah semua diisi, maka akan jika benar, maka data pemain berhasil diubah. Berarti yang data awalnya itu sudah lewat ataupun sudah berubah, diubah di sini, maka data keseluruhan akan menjadi data yang sudah diubah. Itu. Nah, hapus data.
Hapus data ini digunakan untuk menghapus pemain yang sudah ditulis. Seperti halnya itu kita udah menginput seseorang, cuman seseorang itu tidak jadi bermain, maka kita harus menghapusnya. Nah, menghapus ini menggunakan dengan ini, menggunakan program yang ada di sini. Nah, jika belum ada pemain, ini juga akan sama dengan yang ada di atasnya. Pemberitahuan yang sama, masukkan ID pemain yang ingin dihapus. Nah, kita itu akan memasukkan ID mana yang akan dihapus, seperti itu. Nah, setelah itu jika tidak ditemukan maka akan diberitahukan seperti ini. Data yang akan dihapus. Nah, setelah itu kita diberi pilihan untuk yakin atau yang namanya itu konfirmasi. Pemberitahuannya yaitu yakin ingin menghapus. Nah, kita hanya perlu mengetik Y atau N. Nah, di sini karena di sini konfirmasinya ada di bagian Y kecil maupun Y besar. Nah, itu kita bisa mengisinya dengan Y kecil maupun Y besar. Setelah itu tampilkan data pemain berhasil dihapus. Nah, kalau tidak jadi menghapus maka penghapusan dibatalkan, seperti itu. Nah, ini cari pemain. Ini digunakan untuk mencari data pemain. Nah, jika belum ada data maka akan muncul seperti ini. Ini juga sama seperti atasnya tadi. Nah, cari berdasarkan ini nomor 1 ID bisa, 2 nama pemain, 3 negara, gaji maksimal. Nah, ini kita akan mengisi ini. Nah, di sini kita akan ditulis ini lagi seperti halnya yang di atas tadi, 1 atau sedangkan tadi cuma 2 angka jadi 1 atau 2, sedangkan ini ada 4, jadi kita harus memilih antara 1 sampai 4 seperti itu. Pilihan tidak valid. Nah, jika kita menulis melebihi angka 4 maka akan diberitahukan seperti ini. Setelah itu dibersihkan lagi oleh buffer dari atas tadi vektor. Jika memilih 1 maka masukkan ID pemain. Jika memilih angka 2 maka masukkan nama pemain, transfer. Nah, setelah itu jika memilih nomor 3 masukkan negara. Dan yang terakhir, jika tidak ada di antara 1, 2, 3 maka akan ditampilkan masukkan gaji maksimal. Nah, seperti itu. Jika data tidak ditemukan maka akan muncul data tidak ditemukan. Nah, jika ditemukan maka akan pemberitahuan juga, yaitu ditemukan. Terus data pemain. Nah, yang terakhir ini kelas main vektor. Nah, bertindak sebagai pengendali sentrat. Ini digunakan untuk pengendali. Setelah itu ada vektor pemain. Nah, ini dan pembuatan ini digunakan untuk deklarasi database utama. Awal di dalam memori satu objek penyerang atas nama semisal atas nama Erlin Haaland, alamat 1 5.038 gol. Ini alamat 2 data Alisson Becker, alamat 2 18 gol. Setelah itu tampilkan enter. Setelah itu ditampilkan sistem manajemen pemain sepak bola. Yang pertama tambah pemain, yang kedua tampilan semua pemain, 3 ini, keempat ini, kelima cari pemain, dan yang keenam keluar. Nah, ini untuk tampilan di bagian paling awal program. Nah, yang sudah ditugaskan tadi.
Ini tampilan paling awal. Ketika kita masuk ke outputnya akan ditampilkan ini dan ini. Setelah itu kita akan memilih pilihan 1 sampai 6. Langsung untuk outputnya. Nah, setelah memilih ini, maka kita akan ditampilkan di bagian awal tadi. Nah, ini adalah tampilan awal dari outputnya. Setelah itu kita suruh memilih antara 1 sampai 6. Jika 1, maka tambahkan pemain yang ada tadi di atas, yaitu seperti penyerang maupun penjaga gawang. Nah, dan seterusnya. Setelah itu, jika tidak ada atau tidak ada di antara 1 sama 6, maka akan ditampilkan seperti ini. Ini digunakan untuk tampilkan, ini digunakan untuk pemanggilan lah ini. Setelah itu, ketika sudah selesai, maka akan ditampilkan terima kasih, program selesai. Nah, ini adalah penjelasan program yang sudah ditugaskan oleh dosen pembimbing. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.